Sejak 5 bulan terakhir, kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja di tengah janji penguasa untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi menjadi 8% pada beberapa tahun ke depan. Indeks bursa saham Indonesia terus miris sejak Oktober 2024 dengan nilai penurunan sudah mencapai 18%. Kondisi diperburuk dengan perang dagang yang telah lama menjadi obsesi Presiden Donald Trump, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif universal, tarif resiprokal, dan tarif sektoral kepada negara-negara di dunia. Guna menghadapi tarif Paman Sam, Indonesia mempunyai 3 jurus sakti dan pamungkas, yaitu hilirisasi, makan bergizi gratis, dan danantara. Terlepas apakah ketiga jurus tersebut relevan atau tidak dengan isu defisit perdagangan yang diusung oleh Washington. Penurunan indeks bursa efek Indonesia diikuti pula dengan depresiasi rupiah terhadap US dollar, di mana kini nilai tukar 1 US dollar berkisar pada angka 17 ribuan. Artinya para pengusaha harus merogoh kantong lebih dalam untuk mengimpor barang dan jasa dari luar negeri, sebab US dollar masih menjadi patokan sejagat. Hal ini berpengaruh pula pada harga jual tempe dan tahu, di mana kedelai sebagai bahan baku diimpor dari Kampung Sandra Bulog. Pemerintah pun harus mengeluarkan isi tas lebih besar guna membayar pokok utang dan bunga utang yang jatuh tempo kepada kreditor, sebab sebagian besar utang berdenominasi US dollar. Terkait dengan APBN, hingga bulan 3 tahun ini, defisit APBN sudah mencapai 104,2 triliun rupiah atau setara 0,43% PDB. Guna menutupi defisit tersebut, lapangan Banteng telah menarik utang baru senilai 250 triliun rupiah sejak Januari sampai Maret. Pada sisi lain, pemerintah sudah melakukan pengguntingan anggaran baik anggaran PA-BUN maupun PA-KL. Dampak penyurutan APBN tahun ini sangat terasa pada berbagai sektor real di tengah fakta lain, yakni menurunnya daya beli masyarakat. Pada sisi lain, pemerintah tampaknya masih memiliki nafsu yang sangat besar untuk belanja senjata secara masif di tengah kondisi fiskal yang tertekan. Meskipun sampai sekarang Taman Suropati belum menerbitkan daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNCM 2025-2029. Akan tetapi penguasa di Jakarta sudah tidak sabar lagi untuk kembali mengimpor mesin perang. Fokus pemerintah dalam jangka pendek ialah mengimpor Su-35 dan C-10C dari Rusia dan Cina di tengah kapasitas fiskal yang mendung. Soal apakah tersedia kapasitas fiskal dalam waktu dekat nampaknya merupakan urusan belakangan bagi pemerintah. Terkait dengan rencana mendatangkan mesin perang keluaran Moskow dan Beijing, terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan. Pertama, program pengadaan. Menjadi pertanyaan apakah program akuisisi Su-35 dan C-10C sudah tercantum dalam daftar kegiatan pemerintah atau tidak. Untuk Su-35, program asli yang berada pada MEF 2015-2019 tidak dapat dieksekusi karena isu katsa di mana tidak ada lender yang bersedia membiayai impor jet tempur itu. Berdasarkan informasi dari sejumlah pihak, program pembelian Su-35 akan menggunakan rupiah murni yang justru memicu pertanyaan baru. Jika memakai rupiah murni, pertanyaannya ialah apakah kegiatan mengimpor motor Mabur bermesin ganda tersebut tercantum dalam DIPA APBN 2025 Kementerian Pertahanan atau tidak? Kalau tidak tercantum, lalu bagaimana justifikasi pengeluaran uang untuk membayar aktivitas tersebut? Begitu pula dengan dasar kontrak, di mana dasar hukum penandatanganan kontrak bila program tidak terdaftar dalam DIPA. Hal yang mirip mencakup pula rencana menjadi operator C-10C karya anak bangsa Cina.
apakah kegiatan tersebut memakai skema rupiah murni atau pinjaman luar negeri atau PLN? Bila mengadopsi rupiah murni, apakah program itu terdaftar dalam DIPA APBN 2025 Kementerian Pertahanan? Kalau memakai PLN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas belum menerbitkan Blue Book 2025-2029. Sedangkan aktivitas mendatangkan motor mabur pada MEF 2020-2024 sedang terlaksana, kecuali kontrak Miras 2005 yang telah dibatalkan oleh pemerintah. Mengacu pada aturan yang berlaku, Amtenar dilarang menaikkan kontrak apabila kegiatan tersebut belum tercantum sebagai program pemerintah yang anggarannya telah disetujui oleh orang nomor 1 di lapangan Banteng. Berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan yaitu apa dasar hukum Kementerian Pertahanan menaikkan kontrak Su-35 dan C-10C? Boleh jadi Medan Merdeka Barat mengulangi lagi kesalahan dalam kontrak 6 frame yang diberikan kepada Fincantieri di masa program Fregat belum diakomodasi dalam DRPLNCM 2020-2024. Dalam hal ihwal keuangan negara, ungkapan tanda tangan dahulu, urusan anggaran belakangan tidak dapat diterapkan. Kedua, sanksi Katsa. Walaupun pembayaran Su-35 memakai rupiah murni, bukan berarti kegiatan tersebut aman dari ancaman sanksi Katsa. Sebagai aturan hukum Amerika Serikat yang bersifat ekstrateritorial tersebut, menjadikan siapapun sebagai subjek, terlepas apakah subjek yang berniaga dengan Rusia memakai US dollar atau tidak. Sanksi Katsa pun tidak sebatas pembayaran kepada Rusia dari pembeli, tetapi pula mengancam para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Menjadi pertanyaan, apakah betul semua pihak di Indonesia yang terlibat dalam kontrak Su-35 siap menerima sanksi Katsa? Sanksi bukan saja urusan pembekuan rekening bank para pihak yang terlibat jika mereka membuka rekening di Kampung Marco Rubio, tetapi pula larangan perjalanan ke negeri uak Donald. Saat Indonesia menandatangani kontrak akuisisi 11 Su-35 pada 2018, telah ada pihak di negeri kelahiran Sugiono yang mendapatkan sanksi dari Washington. Bagi sebagian pihak yang jelas tidak dapat digolongkan sebagai rakyat jelata, dilarang memasuki Amerika Serikat merupakan suatu pukulan psikologis tersendiri, walaupun mereka tidak mempunyai rekening di lembaga perbankan OMSAM. Ketiga, pemenuhan janji membeli F-15IX. Pada bulan 8 tahun 2023, Kementerian Pertahanan dan Boeing telah menaikkan MOU akuisisi 24 F-15IX yang dilaksanakan di Saint Louis. Momen tersebut memiliki nilai strategis sebab kegiatan demikian dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekarang sudah berpindah kantor ke Medan Merdeka Utara. Meskipun MOU tersebut bukan kontrak, akan tetapi kehadiran X dan Sesko TNI mempunyai nilai strategis bagi Jakarta maupun Washington. Pertanyaannya ialah, apakah kini Indonesia akan menunaikan janji suci kepada Washington terkait rencana akuisisi pesawat pancargas yang mengadopsi 2 engine produksi GE Aerospace? Pertanyaan demikian terkait dengan kapasitas fiskal Indonesia hingga akhir 2025 yang tengah terhimpit. Pada sisi lain, Indonesia di bawah kepemimpinan bekas Panglima Kostrad juga ingin mengimpor Su-35 dan C-10C. Terlepas dari skema pembiayaan rupiah murni atau PLN, kapasitas fiskal akan mempengaruhi ambisi mendatangkan F-15IX, Su-35 dan C-10C. Dengan kondisi isi tas yang tidak menguntungkan, apakah Jakarta hanya akan memilih salah satu penempur dan mengabaikan 2 motor mabur lainnya? Ataukah Indonesia akan membeli minimal 2 tipe jet tempur?
soal ini tergantung pada apakah pemerintah menganut disiplin fiskal atau tidak. Jika pemerintah memilih tidak disiplin fiskal, tentu saja kondisi fiskal pemerintah akan semakin buruk, sementara kepercayaan pasar akan semakin jatuh bebas. Dalam mengelola ekonomi dibutuhkan kehati-hatian, sebab ekonomi dan pasar tidak bisa diremehkan. Apabila ada upaya melawan pasar, pasar akan kembali melakukan perlawanan dengan hasil akhir. Siapa yang menjadi pecundang sudah dapat ditentukan. Di tengah aspirasi Jakarta menjadi operator pesawat tempur yang kini diwariskan oleh McDonnell Douglas kepada Boeing, apakah Washington akan bahagia dengan rencana Jakarta menjadi pengguna Su-35? Apakah Washington tidak akan berubah pikiran untuk melepas F-15IX ke Indonesia saat Jakarta bersikeras mengimpor Su-35? Padahal di sisi lain, Indonesia sekarang tengah berupaya mengambil hati Amerika Serikat agar encang Donald mau memberikan diskon terhadap tarif resiprokal terhadap Jakarta yang kini sebesar 32% lewat impor lebih banyak dari tanah air Rambo. Ataukah Gedung Putih akan membatalkan rencana mengekspor F-15IX ke Indonesia karena Jakarta lebih memilih produk Moskow dan Beijing? Apabila ditimbang secara seksama, mengakuisisi Su-35 lebih banyak mudarat daripada manfaat bagi Indonesia. Terlebih lagi, kebijakan Om Trump yang tidak bisa ditebak, di mana suatu kebijakan bisa berubah dalam kurun masa 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Pada tingkat makro, saat ini Jakarta lebih memerlukan Washington daripada sebaliknya, sebagaimana dapat ditengok dari rencana Indonesia untuk mengirim 3 pejabat senior untuk merayu Amerika Serikat agar memberikan diskon tarif resiprokal. Sedangkan dalam konteks mikro, bukan hal yang bagus bila ada pihak di Indonesia yang terkena katsa, apalagi terkena larangan melawat ke Amerika Serikat sampai mati. Adapun rencana menjadi pengguna pesawat pancar gas dari Beijing tidak pula menguntungkan Jakarta, sebab Cina adalah calon musuh potensial Indonesia di masa depan. Tentu tidak bijak memakai senjata buatan lawan guna menghadapi calon musuh, sebab kandidat lawan sudah tahu bagaimana melumpuhkan mesin perang tersebut. Sebagai ilustrasi, 3 dari 4 Forward Operation Base atau FOB TNI Angkatan Udara berada di utara Indonesia. Hal demikian mencerminkan bahwa asumsi yang dibangun ialah ancaman terbesar ke depan akan datang dari utara. Siapa lagi ancaman dari utara terhadap Indonesia kalau bukan dari Cina?